Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, semoga kita semua masih dalam limpahan nikmat Allah, taufik dan hidayahnya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita atau pelajaran kita masih di dalam lingkup keluarga muslim, ya. Dan tema pembahasan kita hari ini adalah tentang hukukul walidain, ya, hak-hak kedua orang tua. Ya, hukuk al-walidain. Di dalam Islam, yu'tabar birrul walidain wal ihsan ilaihima min a'zamil a'malis salihah. Di dalam Islam, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal-amalan saleh yang sangat besar, ya, sangat agung kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menggandengkan berbuat baik kepada kedua orang tua sama dengan atau seiringan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, Allah juga memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan sedekat-dekat pintu untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa adha' dzalikal bab wahfadhu." Ya. Orang tua, ayah dan ibu adalah pintu terdekat bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kalau kamu mau, simpanlah pintu itu atau jagalah pintu tersebut. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini bukan hanya sekedar kenikmatan yang kita dapatkan di dunia, tapi juga nanti kita mendapatkan janji ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang fitrahnya masih salim, masih bagus, masih sehat, biasanya akan sangat bahagia sekali apabila bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa membahagiakan kedua orang tuanya, ya. Namun demikian, tentunya berbakti kepada kedua orang tua tidak boleh dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Misalnya kalau orang tua kita memerintahkan untuk menyekutukan Allah, maka tidak boleh mentaati kedua orang tua dalam keadaan seperti ini. Karena ada kaidah yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal-hal yang memaksiatkan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, walaupun kita misalnya berbeda keyakinan dengan orang tua kita, wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita tersebut, ya. Ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kedua orang tua kita bukan seorang yang muslim, ya. Memang kita tidak boleh mengikuti keyakinan mereka kalau misalnya mereka paksakan untuk mengikuti keyakinan mereka. Namun demikian wajib bagi seorang anak untuk tetap berbuat baik, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dalam masalah urusan dunia dengan hal-hal yang baik. Ya, itulah menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua walaupun mereka berbeda keyakinannya. Kemudian khuturatu uquqil walidain wal isaah ilaihima. Ya, kita akan jelaskan sedikit tentang bahaya melawan kepada kedua orang tua atau berbuat jahat kepada kedua orang tua. Ya, hukuk atau durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa yang sangat-sangat besar, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kabarkan sebesar-besar dosa yang paling besar? Ya. Maka para sahabat ketika itu mengatakan, "Bala ya Rasulullah," benar ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, "Al-isyrak billah wa uququl walidain." Ya, menyekutukan Allah. Yang pertama, dosa yang paling besar adalah
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dengan nomor hadis 5918. Ya. Jadi sahabat keluarga muslim, sahabat Akademi Nurin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita sampai berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ya, apa bentuk sifat durhaka tersebut? Ya, salah satunya adalah melawan cakap orang tua. Ya, membentak orang tua. Ya, bahkan mengatakan sekalipun itu juga tidak diperbolehkan kepada orang tua. Fala taqul lahuma uffin wala janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian Uff itu artinya misalnya disuruh ini misalnya masih anak-anak ataupun sampai bahkan kita dewasa sekarang ini, kalau misalnya orang tua kita memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sepele, misalnya kita katakan kasihlah suruhlah orang lain misalnya begitu. Ini tidak boleh. Ya, kalau sudah orang tua kita yang memerintahkan, walaupun pekerjaannya kecil, menurut kita sudah tidak layak lagi kita mengerjakannya, jangan dikatakan tidak. Ya, tetap kita kerjakan selama yang diperintahkan tadi bukan perkara yang maksiat. Ya. Ini kadang-kadang kita sering lalai. Ya, apalagi kalau kita sudah dewasa, kadang-kadang orang tua kita anggap sebagai kawan saja, sehingga apa yang diminta, apa yang disuruh sama mereka sering kita tolak, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebisa mungkin usahakan jangan sampai hal ini bisa terjadi. Ya. Kemudian ta'atuhuma fi ghairi maksiatillah. Taat kepada kedua orang tua di dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah. Ini hukumnya wajib. Ya, ini sama seperti yang kita katakan tadi. Hukum mentaati perintah orang tua adalah wajib. Ya, selama yang diperintahkan tadi bukan maksiat kepada Allah. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Ya. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia, mewajibkan manusia untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua mereka. Ya. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Adapun apabila dia memerintahkan kepada kalian, memaksa kalian untuk menyekutukan Allah, maka tidak ada lagi ketaatan kepada keduanya. Ini saja batasannya. Semua selain daripada itu wajib untuk ditaati kecuali dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan ilaihima la siyama inda kibarihima. Berbuat baik kepada kedua orang tua terlebih-lebih lagi apabila keduanya sudah semakin tua. Ya. Apabila keduanya sudah semakin tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kalian supaya kalian jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kalian mengatakan apalagi yang lebih dahsyat dari itu, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Artinya ketika misalnya biasanya orang-orang yang sudah tua, sudah uzur, kan banyak tingkah yang kadang-kadang menurut kita tidak sesuai lagi, ya. Sehingga disinilah kadang-kadang seorang anak diuji. Ya, orang yang sudah tua tinggal hidup bersama mereka, banyak tingkah-tingkahnya yang mungkin tidak kita lihat tidak layak, misalnya begitu. Namun walaupun demikian, tak boleh bagi seorang anak mengatakan kepada ibunya, apalagi sampai membentaknya. Tapi ucapkanlah ucapan yang baik-baik saja. Dan memang ini kadang-kadang memang berat ujiannya, namun ini harus dan wajib bagi setiap orang untuk bersikap baik kepada kedua orang tua mereka. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.